Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan mengucapkan terlebih dahulu salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama langsung membuka Alkitab kita di dalam Amsal 30 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, durhaka. Tentu saja kalimat durhaka ini tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar istilah ini. Tentu saja di zaman ini tidak lagi sebagai hal yang tabu atau jarang diperbincangkan. Karena di akhir zaman ini begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa keberadaan anak-anak muda yang tidak lagi menghormati orang tua, tidak lagi memperhatikan nasihat dari orang tua. Nah, itu sebabnya di zaman modern ini banyak yang mengatasnamakan kemajuan zaman atau modern dan lain sebagainya, membuat anak-anak itu menjadi sulit menerima nasihat dari para orang tua. Orang tua yang dianggap tidak sejalan dengan kesukaannya akan dinyatakan kuno atau tidak modern, sehingga tidak jarang anak-anak di zaman sekarang ini lebih suka membantah, melawan nasihat orang tua jika pemandangannya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua, atau sebaliknya nasihat yang disampaikan orang tua itu tidak sama seperti keinginannya yang ada di dalam pemikiran dan keinginan hatinya. Nah, arti dari durhaka itu adalah ingkar terhadap perintah, tidak taat. Nah, tentu saja banyak sekali di kalangan anak-anak muda di zaman sekarang ini, mereka mudah sekali tidak taat atau juga ingkar terhadap setiap nasihat atau perintah. Kemudian mereka juga lebih suka melawan. Jadi durhaka ini juga memiliki arti melawan. Ya, dalam pembacaan ini kalau kita melihat dengan tema durhaka, lebih menuju kepada anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Karena dalam pembacaan ini dia menolak nasihat ayah, kemudian juga mengabaikan nasihat ibunya. Dalam beberapa terjemahan lain dari ayat ini memberikan ciri anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Seperti apa? Ciri anak-anak yang durhaka kalau di dalam pembacaan beberapa versi terjemahan dalam Alkitab, yang pertama saya catat, dia mengolok orang tuanya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, mencemooh orang tua yang sudah lanjut usianya, juga mengejek, menghina, tidak mengakui orang tua. Nah, hal ini tentunya sangat menyakitkan hati para orang tua, Bapak Ibu. Bagaimanakah posisi orang tua ketika dia harus mendidik anak-anak mereka? Bagaimanakah hati atau perasaan orang tua ketika dia menyampaikan nasihat atau mendidik anak-anak mereka, tetapi yang terjadi mereka justru melawan orang tua, membantah orang tua, bahkan ada yang tidak segan-segan mereka membentak, memarahi dan mengejek orang tua, tidak mengakui orang tua di depan orang umum dan lain sebagainya. Tentu ini sangat menyedihkan, sangat menyakitkan hati para orang tua. Nah, apa nasihat firman Tuhan bagi anak-anak yang harusnya perilakunya atau sikapnya terhadap orang tua? Firman Tuhan memberikan sebuah nasihat atau ajaran. Yang pertama, hormatilah orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12a, di sana firman Tuhan itu adalah merupakan salah satu dari hukum Taurat ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa sih harus menghormati orang tua? Mengapa anak-anak harus menghargai orang tua? Orang tua adalah merupakan wakil Allah di dalam dunia ini.
Orang tua dipakai oleh Tuhan mengarahkan anak-anak, menasehati anak-anak supaya tidak salah jalan, tidak salah melangkah, tidak hidup menurut kemauannya sendiri. Karena anak-anak muda biasanya sering kali melakukan banyak pelanggaran dan kesalahan karena mementingkan egonya sebagai anak-anak muda. Tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang tua karena dianggap orang tua itu kuno, tidak mengikuti kemajuan zaman, tidak modern. Bisa dianggap, wah, malu-maluin orang tua. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, apapun keadaan orang tuamu, apapun keadaan fisik daripada orang tuamu, maka perintah firman Tuhan dikatakan, hormatilah orang tua. Menghormati orang tua sama seperti menghormati Tuhan, karena orang tua di dalam dunia ini adalah wakilnya Allah untuk menegur, menasehati, dan mengarahkan kehidupan anak-anak muda. Yang kedua, nasihat firman Tuhan bagi anak-anak muda terhadap orang tua itu seperti apa? Di situ dikatakan ada juga perkataan firman Tuhan, jangan menyia-nyiakan orang tua. Dalam Amsal 6 ayat yang ke-20, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayah dan ibu, mereka adalah sama-sama pribadi yang dipakai oleh Tuhan dalam hal nasihat, dalam hal memberikan petuah, memberikan masukan-masukan, sehingga orang tua memiliki kewibawaan, juga memiliki otoritas dari Allah untuk anak-anak mereka. Orang tua adalah merupakan wakil Allah di dunia ini untuk menasehati, mengarahkan supaya anak-anak itu tetap berjalan dengan baik. Anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang memperlakukan orang tua sebagai bentuk wakilnya Allah, mereka tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Berkat bagi anak-anak yang tidak durhaka atau anak-anak yang mau menghargai orang tua adalah, saya catat, adalah umur panjang, ya. Keluaran 20 ayat 12b, di sana dikatakan, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang yang tidak durhaka kepada orang tua, dia akan mendapatkan umur panjang, dia akan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Karena kalau dalam ayat 12 tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, ya, itu di bagian B. Jadi kalau anak-anak muda menghargai orang tua, menghormati orang tua, dia mendapatkan berkat umur panjang. Tidak ada orang yang suka mendapatkan, udahlah mas muda meninggal, mati, dipanggil Tuhan, tidak, ya. Semua orang pasti kebanyakan memikirkan, aku ingin umurku panjang, aku ingin diberkati, aku ingin perjalanan hidupku itu berjalan dengan baik. Hai anak-anak muda, hormatilah orang tuamu, hargailah orang tuamu sebagai wakilnya Allah di atas muka bumi ini, supaya engkau mendapatkan berkat umur panjang, lanjut usia, itu menyertai engkau. Karena itu, hormatilah ayah dan ibumu sebagai orang tua yang mewakili Allah untuk mendidikmu. Jangan menyia-nyiakan, tetapi berikan perhatian kepada orang tuamu. Mari anak-anak muda, percayalah setiap perkataan firman Tuhan itu akan membangun engkau, itu akan mengajar engkau supaya engkau diberkati dan disertai oleh Tuhan, menghormati orang tua sebagai anak-anak yang menerima ahli waris dari Tuhan. Dan menghormati orang tua adalah merupakan sama seperti engkau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak muda senantiasa melihat dan memperhatikan firman itu sebagai pesan yang penting untuk kita ikuti dan kita lakukan. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, atau Bapak Ibu ingin membagikan berkat kesaksian, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813
274 288. Mari kita bertumbuh bersama untuk kita semakin serupa dengan Kristus dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau yang kembali memberikan firman-Mu kepada kami. Ajar kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup kami berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD Magelang, untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak muda, supaya kami menghormati, menghargai orang tua yang Engkau berikan sebagai keluarga dan otoritas kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami umat-umat-Mu GPDI El Shaddai sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan suatu hati dan satu suara kami umat-umat-Mu memuliakan Allah. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.